Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di mata kuliah Manajemen Risiko TI, kami kelompok 5 akan menganalisis manajemen risiko teknologi informasi pada website Ecopo menggunakan ISO 31000. Kami dari kelompok 5 akan memperkenalkan diri. Saya akan memperkenalkan diri saya sendiri, yaitu Metisha Darwi, dengan NIM 1919036110. Selanjutnya, Denis Christian dengan NIM 1919036139. Next, Muhammad Fahreja 1919036116. Next, Puput Trisantika 1919036108. Dan yang terakhir, Elsa Mardia Deka Putri 1919036101. Saya akan menjelaskan tujuannya, yaitu untuk mengetahui kemungkinan muncul dan cara pencegahan maupun penanganan untuk meminimalisir risiko di kemudian hari pada website Ecopo. Yang pertama, identifikasi masalah. Kedua, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka, metode wawancara, metode observasi, dan metode dokumentasi. 3. Proses manajemen risiko ISO 31000, komunikasi dan konsultasi. Keempat, penetapan konteks. Kelima, asesmen risiko. Asesmen risiko yang meliputi identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, perlakuan risiko, dan monitoring dan review yang bertujuan melakukan pencegahan, penanganan, dan pemeliharaan terhadap sistem dan aset pendukung kinerja sistem di masa depan. Selanjutnya, permasalahan-permasalahan pada website Ecopo. Yang pertama, permasalahan yang sering terjadi ialah sistem error. Dengan adanya sistem error, hal ini menyebabkan petugas loket dan admin tidak dapat melakukan login sebagai akses masuk website jaringan. Kedua, belum adanya upgrade hosting yang menyebabkan sering terjadinya server down dan website tidak dapat diakses. Ketiga, permasalahan berikutnya yaitu pada form transaksi pada jenis tiket yang muncul tidak dikelompokkan sesuai lokasi tertentu. Dan form laporan sering terjadinya untuk menampilkan data perolehan loading yang terlalu lama menyebabkan seringnya gagal akses atau overload. Yang keempat, terjadi kegagalan, kerusakan software dan hardware. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fareja. Di sini ingin melanjutkan penjelasan materi yang telah dijelaskan oleh Metisha Darwi sebelumnya. Oke, di sini kita bisa lihat ada tabel resiko-resiko apa saja yang terjadi pada website Ecovo. Yang pertama ada faktor alam dan lingkungan yang memiliki 6 kemungkinan resiko. Yang pertama ada gempa bumi, yang kedua ada banjir, yang ketiga ada petir, yang keempat ada kebakaran, yang kelima ada debu atau kotoran, keenam ada listrik padam. Yang kedua, faktor kedua ada manusia yang memiliki 9 kemungkinan resiko. Yang pertama ada human error, yang kedua ada penyalahgunaan akses atau user ID, yang ketiga ada pencurian perangkat, yang keempat ada data dan informasi yang tidak sesuai dengan fakta, yang kelima ada cybercrime, yang keenam ada kesalahan teknis, yang ketujuh ada pengunduran diri, yang kedelapan ada pegawai yang sakit atau cedera, yang kesembilan ada petugas tidak mengikuti keseluruhan SOP. Oke, next. Yang ketiga ada faktor dari sistem dan infrastruktur yang memiliki 9 resiko, 9 kemungkinan resiko. Yang pertama ada kegagalan sistem jaringan atau jaringan terputus. Yang kedua ada kegagalan atau rusaknya software. Yang ketiga ada kegagalan rusaknya hardware. Yang keempat, gagal melakukan fungsi media penyimpanan seperti hard disk error atau hard disk full. Yang kelima ada data korup atau data itu rusak. Yang keenam ada overload database. Yang ketujuh ada server down. Yang ke-8 ada overheat perangkat komputer. Yang ke-9 ada serangan virus atau malware atau juga
malicious program. Oke, next, solusi permasalahan. Yang pertama, ada masalah kegagalan sistem jaringan. Kendala yang sering dialami yaitu tidak tersedianya jaringan di lokasi tertentu. Oleh karena itu, diperlukannya pengecekan jaringan secara berkala dan menambahkan router penguat sinyal agar sistem dapat diakses. Yang kedua, masalah overload. Penerapan website Ekovo menggunakan server hosting, di mana sering terjadi overload, sehingga perusahaan perlu melakukan monitoring berkala kepada penyedia jasa hosting. Oke, next. 3. Masalah server down. Server down terjadi karena Ekovo belum melakukan upgrade server, sehingga perusahaan perlu mempunyai server tersendiri yang lebih handal dan lebih menjaga keamanan data. Yang keempat, masalah terjadi kegagalan atau rusaknya software dan hardware. Ketika terjadi kerusakan pada software, maka harus melakukan install ulang software dan melakukan update antivirus secara periodik. Untuk mencegah kerusakan hardware, maka perlunya melakukan perawatan terhadap hardware secara berkala, memilih hardware dengan kualitas yang sudah terjamin, dan juga menyediakan cadangan hardware yang baru jika sewaktu-waktu hardware memang tidak bisa digunakan lagi. Next, permasalahan kelima, yaitu gagal melakukan penyimpanan. Solusi dari permasalahan ini yaitu perlu melakukan penyediaan dan cadangan harddisk dengan kapasitas sesuai kebutuhan. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elsa Mardia Deka Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Mardia Deka Putri, NIM 1915036101. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Muhammad Fareza. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat di slide berikutnya. Baik, jadi saya akan menjelaskan materi proses analisis manajemen resiko menggunakan metode ISO 31000. Proses manajemen risiko akan dilakukan berfokus pada website Ekovo menggunakan metode ISO 31000 yang menyatakan bahwa proses manajemen risiko terdiri dari serangkaian aktivitas. Yang pertama yaitu komunikasi dan konsultasi atau communication and consultation. Pada tahap ini melakukan observasi dan wawancara kepada pihak yang terkait di KPH Banyumas Timur. Banyumas Timur melakukan proses komunikasi dengan mengadakan rapat dan pertemuan berkala dengan stakeholder internal dan eksternal untuk membahas dan mengkomunikasikan permasalahan yang ditemui. Yang kedua yaitu penetapan konteks. Pada tahap menentukan konteks di mana akan ditentukan pihak yang terkait dari pihak internal maupun pihak eksternal, konteks manajemen resiko dan kriteria resiko. Dan ini merupakan penerapan konteksnya. Yang pertama adalah menentukan konteks eksternal. Konteks eksternal pada KPH Banyumas Timur adalah lingkungan eksternal di mana organisasi mengupayakan pencapaian sasaran tujuan yang diterapkannya. Pihak eksternal meliputi vendor, investor, dan lembaga masyarakat desa hutan atau LMDH. Yang kedua adalah menentukan konteks internal. Konteks internal pada KPH Banyumas Timur adalah lingkungan internal di mana organisasi mengupayakan pencapaian sasaran tujuan yang diterapkannya. Pihak internal meliputi visi, misi, struktur organisasi, dan karyawan SDM. Yang ketiga yaitu menetapkan konteks proses manajemen resiko. Tujuannya disusunnya penelitian ini yaitu untuk menganalisa manajemen resiko teknologi informasi pada KPH Banyumas Timur. Resiko berfokus pada teknologi yang diterapkan. Yang keempat adalah kriteria resiko. Pada tahap ini menggunakan metode pemeringkatan resiko dengan memperhatikan prioritas kemungkinan atau likelihood dengan kriteria rare atau resiko hampir tidak pernah terjadi, unlikely atau resiko yang jarang terjadi, possible atau resiko yang kadang-kadang terjadi,
likely atau resiko yang sering terjadi, certain atau resiko yang pasti akan terjadi. Pada level resiko terdapat 3 level nih. Yang pertama resiko tinggi, resiko sedang, dan resiko rendah. Yang ketiga adalah asesmen resiko ISO 31000 yang mendefinisikan asesmen resiko sebagai keseluruhan proses identifikasi resiko, analisis resiko, dan evaluasi resiko. Yang pertama itu adalah identifikasi resiko. Pada tahap ini dilakukan identifikasi aset dari data, software hingga hardware yang berkaitan dengan website Ikovo. Setelah melakukan identifikasi aset terhadap website Ikovo, hal yang selanjutnya dilakukan yaitu identifikasi kemungkinan resiko untuk mengidentifikasi berbagai kemungkinan resiko yang muncul terhadap aset-aset website Ikovo yang terdiri dari berbagai faktor seperti alam atau lingkungan, manusia, serta sistem dan infrastruktur. Setelah melakukan tahapan identifikasi kemungkinan resiko, langkah selanjutnya adalah melakukan identifikasi dampak resiko. Proses ini akan mengidentifikasi dampak seperti apa yang akan dialami oleh website Ikovo jika kemungkinan yang sudah diidentifikasi sebelumnya terjadi. Baik, itu dulu penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puputri Santika, NIM 1915036-108. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Elsa Mardia Deka Putri. Tahap selanjutnya yaitu tahap analisis resiko. Setelah melakukan tahap sebelumnya yaitu identifikasi resiko, tahap selanjutnya yaitu melakukan tahapan analisis resiko. Pada proses ini akan dilakukan penilaian terhadap kemungkinan resiko yang telah diidentifikasi. Penentuan nilai berdasarkan kemungkinan atau likelihood dan juga dampak atau impact, seperti pada tabel berikut ini. Nah, tabel ini merupakan tahap penilaian kemungkinan resiko dengan likelihood atau kemungkinan dan juga dampak atau impact. Kemungkinan resiko ini didapatkan dari hasil identifikasi sebelumnya, yaitu kemungkinan resiko dan atau resiko-resiko apa saja yang kemungkinan akan terjadi. Kemungkinan resiko itu diidentifikasi dari beberapa faktor, yaitu seperti faktor alam dan lingkungan, faktor manusia atau SDM, dan juga faktor sistem dan infrastruktur. Setelah menentukan resiko apa saja yang terjadi, kemudian mengidentifikasi dampak dari resiko tersebut. Setelah itu barulah sampai pada tahap ini, yaitu penilaian kemungkinan resiko dengan likelihood dan juga impact. Resiko yang didapatkan yaitu sebanyak 24 kemungkinan resiko dengan total likelihood atau kemungkinan sebanyak 60 dan juga impact atau dampaknya sebanyak 64. Pada tahap selanjutnya yaitu evaluasi resiko. Dalam tahap ini menggunakan acuan berupa matriks resiko, di mana dalam matriks tersebut dibedakan ke dalam 3 risk level, yaitu low atau rendah, medium atau sedang, dan juga high atau resiko tinggi. Kemudian resiko yang telah ditentukan nilai likelihood-nya dan juga nilai impact-nya atau dampaknya pada proses sebelumnya akan dibedakan lagi menyesuaikan matriks yang ada. Nah, ini adalah matriks dari hasil penilaian likelihood dan juga impact. Pada matriks ini kita bisa mengetahui resiko tinggi, sedang, dan juga resiko rendah. Kita bisa mengetahui nilai kemungkinan yang paling tinggi sampai nilai kemungkinan atau likelihood-nya yang paling rendah, dan juga dampak yang paling kecil sampai dampak yang paling besar. Seperti contoh pada matriks ini, kita mendapatkan 3 nilai atau 3 kemungkinan dengan resiko yang paling tinggi, yaitu R21, R22, dan juga R16.
pada R21 dan R22 memiliki nilai kemungkinan yang paling tinggi 5, yaitu yang pasti terjadi, dan nilai impact atau dampaknya yaitu 3 atau biasa. Sedangkan R16 memiliki nilai likelihood-nya 3, tetapi nilai dampaknya besar yaitu 4. Setelah memasukkan kemungkinan-kemungkinan risiko ke dalam matriks evaluasi berdasarkan nilai likelihood dan juga dampak atau impact, kemudian akan dijabarkan dari 24 kemungkinan risiko ke dalam level of risk dengan nilai high, medium, dan juga low. Dari hasil matriks sebelumnya, kemudian kita membuat tabel evaluasi. Pada tabel ini, kita bisa menentukan dari resiko yang paling tinggi sampai dengan resiko yang paling rendah. Resiko yang paling tinggi yaitu resiko yang berbahaya, yang harus segera diatasi secepatnya. Kemudian, resiko sedang adalah resiko yang harus dimonitor dan membutuhkan penanganan yang berkelanjutan. Sedangkan resiko rendah, resiko yang dapat diabaikan dengan kebijakan tertentu karena resiko ini merupakan resiko dengan tingkat pengaruh yang paling kecil. Pada tabel ini, kita mendapatkan hasil evaluasi dari 24 kemungkinan resiko yang terdapat 3 resiko tinggi, yaitu kegagalan sistem jaringan atau jaringan terputus, overload, server down, dan juga resiko sedang atau tingkat high dengan 10 kemungkinan resiko, yaitu gempa bumi, kebakaran, listrik padam, penyalahgunaan hak akses atau user, pegawai TI, tidak mengikuti keseluruhan SOP, kegagalan atau rusaknya software, kegagalan atau rusaknya hardware, gagal melakukan fungsi penyimpanan, dan juga data rusak. Dan yang terakhir adalah overhead atau perangkat komputer. Kemudian, dari data matriks sebelumnya juga kita mendapatkan hasil level of risk tingkat low atau resiko yang paling rendah adalah sebanyak 11 resiko, yaitu seperti banjir, petir, debu atau kotoran, human error, pencurian perangkat, data dan informasi yang tidak sesuai dengan fakta, kesalahan teknis, pengunduran diri, pegawai yang sakit atau cedera, atau meninggal, ataupun serangan virus. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil analisis manajemen risiko TI. Berdasarkan hasil analisis pada penelitian yang sudah dilakukan pada website Ekopo di KPH Banyumas Timur dengan menggunakan analisis risiko teknologi informasi ISO 31000, yang pada analisis tersebut terdapat tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi dan konsultasi. Yang kedua, menentukan konteks. Yang ketiga, penilaian risiko. Yang keempat, perlakuan risiko. Dan yang kelima, monitoring dan review. Pada analisis tersebut mendapatkan hasil di mana terdapat 24 kemungkinan risiko, di mana terdapat 3 level risiko, yaitu high, kegagalan sistem jaringan atau jaringan terputus, overload database, dan server down. Yang kedua ada medium, contohnya seperti gempa bumi, kebakaran, listrik padam, penyalahgunaan hak akses atau user ID, pegawai IT yang tidak mengikuti keseluruhan SOP, kegagalan atau rusaknya software, kegagalan atau rusaknya hardware, gagal melakukan fungsi penyimpanan seperti disk error, disk full, data korup atau rusak, overheat, perangkat. Yang ketiga low, contohnya seperti banjir, petir, debu atau kotoran, human error, pencurian perangkat, data dan informasi yang tidak sesuai dengan fakta, cybercrime, kesalahan teknis, penggunaan diri pegawai yang sakit atau cedera atau meninggal, serangan virus, malware, malicious program. Hasil dari analisis tersebut akan menjadikan acuan pencegahan, penanganan, dan pemeliharaan terhadap aset teknologi informasi di masa mendatang. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis manajemen risiko TI pada website Ekopo menggunakan ISO 31000, maka dapat disimpulkan menjadi
Yang pertama, dalam analisis manajemen TI menggunakan ISO 31000 terdapat 5 tahapan, yaitu komunikasi dan konsultasi, menentukan konteks yang terdiri dari tahap menentukan konteks eksternal, internal, dan menetapkan konteks proses manajemen risiko, penilaian risiko yang terdiri dari tahap identifikasi risiko, tahap analisis risiko, evaluasi risiko, perlakuan risiko, dan monitoring dan review. Pada website Ekopo di KPH Banyumas Timur, terdapat 24 kemungkinan risiko yang terbagi menjadi 3 level, yaitu high, medium, dan low. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih.